Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tripods, berdaya, beradab, bermanfaat. Mantap. Kita kembali lagi di episode kali ini. Ini kembali dengan saya Deddy Sarkani akan mengulas, akan membahas isu mengenai lansia. Ada satu hal penting yang sering kita ketemui sehari-hari, yaitu terkait lansia atau lanjut usia. Orang-orang yang pada hakikatnya berusia 60 tahun ke atas itu sebenarnya sudah bisa disebut lansia. Pada fase ini seseorang akan mengalami perubahan fisik, mental maupun sosial. Nah, dalam kondisi ini tentu banyak hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita bahas. Mereka bagian daripada masyarakat, tentu perlu mendapat perhatian khusus dari kita dan khususnya dari pemerintah. Kali ini sudah hadir bergabung bersama kita Pak Algifari Smith. Yap, siap. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Salam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Salam sudah sehat. bergabung dengan kami. Ya, Beliau ini adalah Peksos ahli pertama Dinas Sosial Tarakan, betul Pak ya? ya, betul. Betul. Kita akan mengulas lebih banyak soal lansia ini teman-teman. Pak, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Siap. Dari sisi jumlah maupun keberadaan mereka ini, para lansia di Tarakan ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya tadi ngobrol sama teman yang membidangi seksi rehabilitasi sosial, ada sekitar 2.000-an lansia di Kota Tarakan. Dan berbagai kondisi ya. Kalau berdasarkan pengalaman dinas sosial melakukan pendampingan terhadap lansia, ada yang lansia kondisi bed rest, artinya dia hanya terbaring di dalam rumah, di ranjang, tidak bisa melakukan aktivitas bergerak ya, terbaring. Ada yang masih lansia produktif, yang kemudian dia punya usaha, punya aktivitas. Ada juga lansia yang terlantar gitu ya. Nah, ini kondisi yang terjadi juga di kota-kota besar. Maka daripada itu, sebagai pengantar, lansia sebagaimana tadi Abang sampaikan adalah kondisi yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Ya, betul. Tinggal bagaimana kita menyiapkan para lansia ini seperti yang tadi, berdaya, Beradab, beradab, bermanfaat. bermanfaat. Nah, bagaimana kita membuat para lansia ini berdaya, beradab dan bermanfaat. Karena di luaran sana, ini mudah-mudahan tidak terjadi di Tarakan. Ya. Pernah kita lihat live TikTok ya, bagaimana ada seorang anak muda, anaknya sendiri yang mengeksploitasi nenek-nenek suruh mandi gitu. Nah, ini yang tidak beradab. Masuk nih. Tidak beradab. Bagaimana mengeksploitasi lansia agar dapat cuan melalui live TikTok. Suruh mandi malam-malam kan. Tadi bermanfaat. Banyak hari ini anak-anak di luaran sana yang justru begitu besar, orang tuanya yang sudah lansia dilempar ke panti jompo gitu ya. Nah, berarti dia tidak memberikan manfaat kepada orang tuanya sendiri yang lansia. Berdaya, nah ini tidak berdaya nih. Banyak di luar sana lansia yang tidak berdaya, yang kemudian terlantar yang tadi kita sebut ya. Kalau kita perhatikan setelah kita gali penelusuran keluarganya tuh berada gitu, orang yang berada. Tapi ya tadi ya, karena mindset, kemudian tidak paham nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mereka meskipun sebagai anak orang yang berada tidak mengasuh orang tuanya yang sudah lansia dengan baik gitu Bang, sebagai pengantar. Kalau dari Dinsos Tarakan sendiri Bang, jauh ini perhatian utama terhadap lansia ini seperti apa Bang? Ya, kita di Tarakan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan itu memiliki program-program ya untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah lansia. Selama ini wali kota serta jajaran mengundang OPD masyarakat menyerahkan alat bantu bagi lansia seperti kursi roda, kemudian berbagai macam alat tongkat ya, tongkat ketiak, tongkat kruk, tripod, ada juga alat bantu dengar. Nah, berarti itu kita bantu fasilitasi lansia agar berdaya mereka, bisa mobilisasi, bisa merawat diri dan seterusnya. Kita juga memberikan pembekalan-pembekalan dalam sesi seremonial penyerahan alat bantu pada keluarga pendamping. Kadang kan keluarga pada yang anggota keluarganya sudah lansia ini nggak ngerti cara perawatannya. Nah, di situ diajarkan bagaimana para anggota keluarga merawat ya. Merawat itu bukan berarti hanya mendampingi, memandikan, tapi harus tahu apa yang boleh dikonsumsi lansia atau tidak, tentang bagaimana kontrol kesehatan dan seterusnya. Terus belum lagi ada baru-baru ini Bang, temukan laporan masyarakat pasang suami istri lansia, punya rumah, cuman di rumah itu berdua aja, tidak ada orang lain. Rumah sendiri, ngadu gitu, minta agar ditempatkan ke panti lansia, panti jompo gitu ya. Setelah kita asesmen, gali,
ya mereka khawatir aja tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum. Maka kita berkoordinasi dengan pimpinan, diarahkan agar berkoordinasi dengan Basnas. Basnas kan ada panti lansia bukan panti duafa ya di Juwata. Oke, kata Basnas. Nah, sekarang lansia itu supaya berdaya, bermanfaat. Kita ulang terus nih. Satu lagi Bang, berdaya, bermanfaat, beradab gitu ya. Kita referral, kita rujuk agar sepasang lansia ini suami istri ditempatkan di sana Bang, dapat perawatan. Ada juga program reunifikasi Bang. Reunifikasi itu bagaimana kita menemukan penelusuran keluarga. Dan ada juga yang mereka dari pihak keluarga mencari ya keberadaan orang tuanya. Begitu kita pertemukan reunifikasi, mereka sangat senang. Nah, itu program-program yang ada di Dinas Sosial. Terus ada lagi yang namanya penambahan nutrisi bagi lansia. Oh, ada juga ya. Jadi saya tanya, tahun ini ada 21 paket sembako yang diberikan, disalurkan kepada para lansia supaya nutrisi mereka terjaga, kesehatannya gitu kan. Nah, di Dinas Sosial itu ada yang namanya bidang pemberdayaan masyarakat. Di sana membawahi posyandu-posyandu. Masuk di Tarakan itu ada posyandu lansia. Nah, ini bagi teman-teman Tripods dimanapun berada bisa menginformasikan ketika ada lansia di sekitaran lingkungannya bisa dampingi untuk pergi ke posyandu lansia. Nah, di situ ada pemeriksaan gratis dan layanan pemenuhan layanan gratis gitu ya, pengobatan maksudnya. Kemudian ada senam lansia, ada lomba-lomba supaya mereka dilatih gerak sensorik, motoriknya dalam perlombaan itu. Selanjutnya untuk kesehatan nih. Nah, kita pemerintah Kota Tarakan ada program BPJS PBI, yaitu program kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran. Jadi bagi lansia nih, termasuk almarhamah yang kemudian ada klien dampingan penerima manfaat dari lansia, atau di luaran sana menemukan lansia atau lansia terlantar bisa mengusulkan kepesertaan BPJS PBI Bang untuk cover kesehatannya. Sementara di situ Bang. Tadi kan sudah berbicara soal bagaimana pemenuhan kebutuhannya Bang ya. Kalau dari Dinsos sendiri sudah upaya apa sudah yang dilakukan untuk supaya lansia-lansia ini bisa produktif Bang? Ya, dalam hal lansia supaya lebih produktif ada yang namanya atensi ya, program asistensi yang merupakan anggaran APBN punyanya Kementerian Sosial. Nah, di situ kemarin yang saya tahu ya, nanti saya update lagi, ada namanya atensi pemberian tadi supaya berdaya, mereka diberikan permakanan, bantuan permakanan. Meskipun ini stimulan ya. Kemudian ada yang namanya bantuan modal usaha bagi lansia yang punya usaha, pengembangan usaha, ini agar mereka lebih produktif. Nah, salah satu supaya mereka lebih produktif itu usaha yang kita lakukan dengan mengaktifkan posyandu lansia. Nah, di sana para lansia itu bertemu dengan satu sama lain. Mereka kemudian bisa bercerita. Kan lansia itu seneng ya kalau kita damping ngobrol. Dengar aja gitu, dengerin banyak kisah. Nah, itu salah satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan lansia. Ketika kita berada di samping seperti ini, Nek, gimana Nek kabarnya? Apa cerita hari ini Nek? Kita dengerin aja berjam-jam gitu. Nah, ini membuat mereka berdaya gitu. Satu, apa tujuannya? Melatih memorinya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia merasa tidak kesepian. Nah, lansia ini rata-rata dia kembali kepada tumbuh kembangnya kepada seperti jadi anak-anak lagi gitu ya. Gampang merajuk, apa bahasa Indonesia merajuk tuh? Kundungan, ngambek lah gitu. Ngambek gitu ya. Kesepian. Nah, disitulah supaya mereka lebih berdaya perlu pendampingan agar mereka mencurahkan apa yang dipikirkan, yang dirasakan. Seperti itu, Bang. Artinya dengan adanya posyandu itu ya interaksinya bisa lebih. Oh ya pasti. Karena dengan adanya posyandu ketemu satu sama lain dan mereka merasa oh ternyata ada juga orang seperti saya nih. Mereka bisa tertawa bareng, curhat bareng dan seterusnya. Ini saya kira menjadi informasi nih bagi Tripod kepada masyarakat di Tarakan agar lebih aktif lagi membawa teman-teman lansia untuk ke posyandu lansia. Kan kalau kita lihat kan memang persoalan lansia ini kan Bang tidak bisa dilepaskan dari isu demografi Bang ya. Ya betul. Kita secara nasional menggaungkan isu bonus demografi. Betul. Angka pertumbuhan penduduk. Tapi satu sisi lansia juga menjadi tantangan Bang ya. Nah, ini bagaimana strategi ke depan nih Bang untuk dari Dinas Sosial atau dalam hal ini Pemkot Tarakan Bang untuk melihat ini Bang? Saya kira dengan adanya bonus demografi ini bisa kita pandang dari sisi positifnya ya. Misalkan di dalam bonus demografi itu kan
jumlah angka yang produktif anak-anak muda Gen Z, Gen Alpha ya itu bertambah banyak. Ya. Maka kalau kita pandang dari segi positif, mereka ini harus dibekali. Ya. Bagaimana keterampilan caregiver, ya pendampingan terhadap lansia. Nah ini yang maksud saya kalau kita pandang bonus demografi ini sebagai hal yang positif, ketika mereka dilatih, ya, diberikan keterampilan, mereka lah yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah gitu untuk kemudian membantu merawat lansia di Kota Tarakan. Satu itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya bonus demografi, kita harus memaksimalkan peran pentahelix, Bang. Pentahelix. Ya, kalau pentahelix ini jalan, saya kira lansia tuh akan memiliki nilai-nilai yang tadi ya, berdaya, bermanfaat. Apa contoh misalkan? Pemerintah lebih tingkatkan lagi tuh program-program kebijakan yang selama ini sudah baik, ditingkatkan lagi ya. Misal tadi bantuan paket sembako 21. Nah, kita tahun depan kita tambah. Nah, itu peran pemerintah tuh ya. Nah, cuman karena keterbatasan dalam hal pentahelix, maka kita bisa ajak gandeng perusahaan-perusahaan tuh. Mereka kan punya dana Korporasi. CSR ya, Ya, Corporate Social Responsibility. Nah, di situ kita bisa mengajukan proposal, meminta dana CSR membantu pengadaan alat bantu tadi, kursi roda, permakanan. Apa tadi yang saya bilang tadi tuh? Yang terakhir tuh bantuan paket penambahan nutrisi gitu ya. Tadi pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi. Nah, saya baca artikel ini menarik nih, teman-teman almarhumah ya. Itu pernah ngundang perguruan tinggi ya. Dari Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Melatih caregiver kepada para pendamping ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, kolaborasi pentahelix. Kaitkan dengan bonus demografi, perguruan tinggi bisa jadi tutornya ya, fasilitator untuk memberikan psikoedukasi bagaimana merawat lansia. Perguruan tinggi udah masuk situ. Ada yang kemudian apa tadi? Media. Nah, media ini salah satu ya. Saya sangat apresiasi almarhumah semakin berkembang tripodsnya ya. Dengan jargonnya harus kita ulang nih karena pasang sponsor ya. Berdaya, beradab, bermanfaat. Nah, media siapapun itu, media cetak, elektronik harus kita up terus informasi tentang isu kelansiaan, program-program sehingga masyarakat dapat informasi yang utuh ya. Selain itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada umumnya harus memiliki kepedulian, sense of attachment, bagaimana mereka merasa memiliki meskipun itu dilihat ada di jalanan lansia. Kalau dia memiliki sense of attachment, dia tuh peduli gitu. Dia akan menganggap lansia yang dilihat di jalanan itu ya seperti ibunya sendiri, neneknya sendiri, sehingga kepedulian itu, empati lah Bang ya. Rasa empati itu lebih terasa. Nah, kira-kira gitu Bang untuk menyikapi bonus demografi. Itu tadi teman-teman, diskusi kita cukup banyak memberikan satu wawasan baru buat kita. Dan tadi sudah banyak diulas bagaimana peran pentahelix ini harus ikut terlibat di dalam memberdayakan para lansia ini. Itu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa pada episode yang akan datang. Bang, terima kasih sebelumnya sudah diskusi dengan kami Bang. Teman-teman, jangan lupa saksikan terus podcast Tripod, berdaya, beradab, bermanfaat. Saya Dedi Sarkani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke lah.